Hari ini kita ngobrol bersama dua orang petugas pemadam kebakaran. Ada Mas Septian di sini, ada Mas Andri di sini. Terima kasih udah mampir ke sini. Siap, sama-sama Mas Radit. Iya. Nah, kebetulan di kantor itu gardu listriknya lagi error. Makanya kita pindah ke ini di rumah saya sebenarnya, studio saya. Nah, sebenarnya kita tadi ini karena laporan itu dari laporan gardu. Emang mau benerin gardu. Mau betulin gardu karena ada laporan. Bisa pas banget ya. Bisa pas banget kita ngobrol hari ini ya. Oke, kalau kalian kita mulai dari damkarnya dulu. Kan namanya pemadam kebakaran. Betul. Tapi akhir-akhir ini banyak yang lapor ke damkar buat hal lain di luar kebakaran gitu. Cuma jadi sebenarnya secara pekerjaan, secara terminologi tuh damkar tuh apa sih sebenarnya? Ya kalau damkar jadi gini Mas Radit. Mungkin banyak masyarakat yang belum tahu bahwasanya tugas damkar itu mungkin ya mereka taunya pemadam kebakaran itu ya memadamkan api gitu kan, tapi nggak hanya sekedar itu. Ya, tugas-tugas pemadam kebakaran itu ada pencegahan kebakaran, yaitu jadi sebelum terjadinya kebakaran pastinya. Terus ya kebakaran sendiri, penanggulangan kebakaran, dan sekarang nih yang lagi rame ya mungkin Mas Radit juga pasti lihat kan, damkar menangani segala hal. Bener. Nah itu di penyelamatan kita namanya, tugas kita di penyelamatan. Nah dalam hal ini memang ya lagi rame, penyelamatan itu lebih banyak sekarang, bisa 2 kali lipat dari kejadian kebakaran. Penyelamatan tuh apa sih maksudnya penyelamatan? Ya, itu gitu? Penyelamatan itu sebenarnya penyelamatan di kedaruratan, baik yang berhubungan dengan nyawa ataupun harta benda pastinya. Itu penyelamatan itu bisa seperti orang mau bunuh diri. Oh iya. Nah, iya itu kita juga. Terus penyelamatan orang masuk ke dalam sumur, jatuh gitu kan. Itu kan hal yang betul memang emergensi. Tapi kan sekarang banyak hal-hal yang mungkin bisa terbilang kayak ya dibilang remeh-temeh, tapi kan itu bagi sebagian orang, bagi orang yang mengalami itu nggak remeh. Itu darurat buat dia. Misalnya kayak dompetnya jatuh ke dalam gorong-gorong tuh. Gorong-gorong. Handphone. Kita juga nanganin juga. Bahkan sampai cincin. Dia pakai cincin tuh. Jadi jarinya tuh udah mungkin dia berat badannya udah naik kali ya. Jadi membesar lah tangannya dia. Tapi cincinnya itu gak bisa dilepas. Akhirnya minta tolong kita untuk potongin cincinnya. Ke damkar. Apa ada batas mana damkar melihat ini kayaknya lu urus sendiri deh gitu? Ya sekarang ada nggak? Gini, kalau batasannya ya sebenarnya awalnya kan kembali ke penyelamatan, kedaruratan. Tapi karena sekarang saking tingkat kepercayaan masyarakat sudah sangat tinggi Mas Radit. Bener sih. Sama damkar ya kan sekarang. Jadi ya intinya kita hadir. Kita hadir dulu untuk masyarakat nih. Kita ada gitu. Karena seperti contoh kayak anak kecil nih lagi mandi gitu kan. Lagi mandi terus ditinggal sebentar sama ibunya, dia mandi sendiri akhirnya kan. Belum lama ini kejadiannya nih, belum lama. Dia mandi terus pakai ada mainan kaleng, biasa kaleng biskuit. Dia masukkan kepalanya tuh sama kakaknya. Oh, gue kayak lihat deh itu. Iya, terus. Iya, itu kebetulan di tempat kita belum lama. Oh iya, itu yang rame itu. Itu kepalanya nyangkut ada. di biskuit kan. Karena saking paniknya itu kaleng nggak bisa dibuka, itu anak dalam keadaan lagi mandi gitu kan, basah. Dalam keadaan ya usia anak 2 tahun lah. Dalam keadaan basah lagi telanjang dibawa ke kantor damkar sama ibunya naik motor. Dengan kaleng biskuit di kepala. Dengan kaleng biskuit di kepala, masih ada airnya di dalam kepalanya. Seperti itu saking tingkat ya. Jadi untuk kita membatasi masyarakat, saya rasa ya belum sampai sejauh itu, sampai mananya. Oh iya, paham. Gitu, karena ya kita kembali damkar ini melayani masyarakat, Mas Radit. Karena kalau nyopot kaleng biskuit dari kepala anak itu nggak mungkin bisa dilakukan di rumah dengan peralatan di dapur tuh nggak mungkin ya. Karena udah nyangkut banget kali ya. Sebenarnya gini kan, biasanya itu kan tingkat kepanikan orang nih, kepanikan orang itu beda-beda. Sebetulnya sih bisa itu ditangani. Kalau dia lagi berpikir rasional itu kan dia bisa minta bantuan tetangga segala macam. Itu kan karena adanya udara yang terperangkap di dalam kaleng itu sehingga dicabut itu keras. Nah kembali karena memang lagi ramenya damkar, kepercayaan mereka ya kan? sama kita. Jadi yang dia ingat itu ketika darurat sudah damkar. Ya sekarang gini Mas Radit, kita tuh nggak mungkin ya, maksudnya emang ada pelatihan untuk copot itu kaleng dari kepala? Nggak ada gitu. Jadi nggak ada. Kita yang penting kita hadir gitu coba buat untuk mereka, untuk membantu mereka kira gitulah. Dicopotnya gimana jadinya si kaleng ini? Jadi ada banyak metode ya kemudian ya. Kayak kemarin kita pakai alat itu ya. Apa namanya tang potong. Tang potong. Itu kan pinggir ya, pasti kepalanya ini kita amanin dulu tuh biar nggak langsung bersentuhan dengan alat. Ya
sebenarnya untuk ngeluarin udara yang terperangkap aja. Oke. Gitu. Kita potong sedikit kan udara udah keluar tuh. Ya sudah lepas sebetulnya. Sebenarnya yang kemarin itu sebenarnya mudah dan ya. Cuman yang sulitnya itu nenangin anaknya ini Nah, gimana caranya karena kan dia nangis terus, udah iya. gerak terus gitu kan yang sulit itu sebenarnya di situ. Oke. Tambah orang tuanya juga kan pasti Iya, udah panik. Gitu. Nah kemarin tuh adik gue ini mau masuk ke rumah saudara tapi kuncinya hilang atau gimana, manggil damkar jadinya. Betul. Bisa itu. Bisa ya lakuin. ternyata ya. Bisa. Waktu itu saya bilang kayak ini ngelibatin damkar maksudnya mungkin mereka lagi repot atau apa kan gue mikir gitu ya. Kita emang beneran datang, dipotong, habis itu cabut udah Udah selesai. selesai. Dan semudah itu kan kita datang gitu loh. Karena tadi memang kita yang penting kita hadir. Kalau dari pimpinan kita yang penting kita hadir melayani gitu kan. Yang penting kalau misalnya udah tujuannya dari nyawa nih misalkan gitu ataupun apapun itu ya kita harus hadir lah seperti itu. Ada nggak panggilan yang di luar kebakaran yang membahayakan, yang mungkin membahayakan keselamatan kalian? Misalnya kayak di telepon ini ada maling lah, atau ini ada gas meledak lah, atau apa? Ada nggak panggilan yang ini suami istri ribut? Pernah nggak dapat panggilan itu? Ribut-ribut, teriak-teriak, kan suka ada tuh tetangga teriak-teriak, terus damkar yang harus. Itu ada. Itu ada di daerah itu. Ada. Gimana ceritanya Jadi, tuh? Kebetulan ya kembali teman kita kan sesama damkar Indonesia ini suka sharing. Oke. Sharing lah, sama-sama sharing kejadian di sana gimana. Saya belum lama ngobrol dengan rekan saya di Kabupaten Bogor. Iya. Jadi dia istrinya melapor ke damkar untuk setelah datang dia laporan ternyata dia lagi ribut dengan suaminya. Oke. Gitu, lagi ribut dengan suaminya, dia mengunci di dalam. Yang laporan itu suaminya. Oke. Karena istrinya mengunci diri. Oke. Di dalam rumah itu nggak dibukain suaminya. Oke. Dalam waktu yang Karena lama. ngambek kan? Ngambek, ceritanya Iya. dia ngambek. Datanglah nih teman saya nih yang damkar Kabupaten Bogor itu kan. Ada apa Pak? Ini saya dikunciin oleh istri saya, kata dia gitu. Setelah ribut, dirayu-rayu, damkar ya kan, atas nama damkar nih ngetoknya Atas nih. nama damkar. Iya, bukan. Lagi rayu-rayu damkar di sebelahnya dia. Atas nama damkar kan istrinya denger nih kan. Iya. Nah, itu dibukain alhamdulillahnya. Jadi nggak perlu kita dobrak paksa lagi nih gitu kan. Dibukain, ini sebenarnya ada apa? Kata dia gitu kan. Ya, istrinya kan pasti langsung nyeritain semua. Ini dia segala macam ya ributnya. Ya mohon maaf ini ya, mohon maaf. Ya biasa ada pihak ketiga lah gitu kan. Iya, begitulah ya. Ya akhirnya ya kembali ya tugas kita ya menenangkan aja udah. Jadi damkar jadi penengah di situ. Penengah. Wih, ya Penengah. ampun. Berarti memadamkan kebakaran rumah tangga. Betul sekali. Api rumah tangga Api dipadamkan. rumah tangga. Oh iya benar. Itu belum lama teman saya baru cerita habis menangani itu kemarin. Gokil. Memang nggak terfikirkan kan kembali tadi Mas Septian bilang kita nggak terlatih sebenarnya untuk itu. Iya. Nggak ada pelatihan untuk itu gitu. Oke, kalau hewan itu juga kalian nanganin juga. Tangan juga hewan liar yang emang sifatnya tuh yang urgent ya. Misalkan udah masuk ke rumah nih dan itu terlihat misalkan ya gitu kita bisa bantu. Gitu. Soalnya kan kadang ada yang teman saya nih misalnya takut pas ada biawak masuk tuh. Nah itu bisa. Nah, tapi kan biawak nggak membahayakan. Tapi kan masuk ke Betul. rumah. Oh, dan itu bakal poinnya membahayakan. dimasuknya. Orang takut nih biawak bisa ngapain, dia nggak Iya, ngerti benar, kan. Dia iya. pikir kayak komodo tuh kan. Komodo Iya mau kan? makan ya. Iya, Dia telepon. Ular juga dong, ular. Ular, sarang tawon malah juga iya. Sarang tawon iya. Sarang tawon ada atau tawon yang ngejar atau? Sarang tawonnya biasanya tuh memang kalau misalkan dia ada di rumah ya, misalkan dia nempel di rumah, memang membahayakan juga sebenarnya. Apalagi ada anak-anak gitu kan. Jadi mereka lapor ke damkar untuk minta dievakuasi. Terus kalian evakuasi? Kita evakuasi. Dengan apa? Dengan jubah? Jubah, emang kita ada jubah Ada khusus, baju khusus. untuk sarang tawon, penanganan sarang tawon. Ada. Di kantor ada jubah buat tawon? Ada, semua tertutup semua itu. Ada. Wow. Kembali itu berawal dari laporan masyarakat. Dulu itu kita nggak ada untuk itu. APD untuk evakuasi sarang tawon, peralatan. APD evakuasi sarang tawon? Sekarang dilengkapi APD-nya ada. Gokil. Padahal dulu itu kita pelatihannya nggak ada ya nggak Pak, kita ada. ya? Pelatihannya nggak ada. Nggak Cuma ada. tadi emang karena pengalaman basicnya di situ kan. Akhirnya sharing ya akhirnya sampai sekarang diadakan peralatannya gitu. Kalau dulu saya pas masih kecil ada orang hutan lepas. Nah itu kan salah satu kan yang mengganggu kita juga kan gitu kan. Karena punya dia- jubah orang hutan. Enggak dong. Nggak ada kalau itu nggak ada. bukan cuma jubah seorang tawon. Itu orang hutan di daerah mana ada orang hutan lepas? Biasanya kalau kita itu lebih ke monyet ekor panjang. Kalau itu banyak. Yang Monyet lepas ekor panjang? banyak betul. Yang kecil berarti. Iya yang kecil. Kalau orang hutan belum pernah sih ya nanganin sampai kayaknya Saya di Jakarta dulu di Senopati dulu. Tapi pas saya umur berapa ya? itu peliharaan. Peliharaan, berarti. Kayaknya Peliharaan, peliharaan. peliharaan. Kayaknya Lepas. lepas.
monyet ekor panjang itu membahayakan? Membahayakan, sangat membahayakan. Mereka itu mereka lagi karena saking banyaknya nih monyet jadi disebutnya mereka gitu kan. Iya, senangnya keroyokan tuh monyet-monyet itu. Emang monyet Jadi, tuh monyet. biasanya itu kan Ya kan mau monyet. Betul monyet. dia kan memang peliharaan juga. Biasanya kalau dari kecil itu kan lucu nih Mas Radit ya, imut-imut. Nah, semakin besar kan biasanya semakin ngeselin. Si monyet ekor Ya, panjang namanya itu juga kan, hewan iya gitu kan. kan. Nah, biasanya dia lepas atau melepaskan diri atau bahkan dilepas sama pemiliknya. Oh, Gitu. karena udah nggak mau ngurus. Udah nggak mau ngurus. Wah, nyebelin tuh ya. Dilepas. Nah, biasanya dia boleh tuh datang-datang ke rumah orang, ngacak-ngacak gitu. Tapi paling sering itu kalau ke anak kecil dan ya. Ke anak kecil. Sering gangguin anak kecil itu. Dia kalau sama anak kecil Monyet berani. itu. Oh. Nah, kalian ngapain? Kalian ketemu monyet ekor panjang. Terus apa dikarungkan, ditangkep, diikat? Kita tegur sapa dulu pastinya. Terus, enggak ya pasti ya kita menangani lah, kita tangkep. Kita tangkep. Kita juga punya apa namanya jebakan gitu. Kita bawa monyet lagi dari kantor. Iya buat Nah, ini mancing. beneran nggak nih? Serius, ini serius. Ya masa saya cerita monyet pancing. masa cerita bohong di ya kan itu kita tampung dulu memang di kantor. Ada. Nah kita itu punya juga monyet ekor panjang yang betina. Itu Di yang kantor damkar? ada. Nah Oke, itu kita siapkan kalau Wow. ada laporan monyet karena memang saking banyaknya itu. Oke. Jadi Berawal dari ketidakadaan, ya akhirnya kita siapkan, kita improve kembali. bener kayak APD tadi kan. Betul. Berarti dia terima nih, misalnya ada telepon dari saya lah ya. Mas, ada ini nih Mas Septian di komplek rumah saya ada monyet ekor panjang lepas gitu. Baik Mas Radit, siap. Nanti kami ke sana gitu. Siapkan si pemancing. Iya. Berarti itu ada monyet Ada nih. monyet Oke. betinanya. Dia masuk. Oke, kita tugas hari ini jadi pancingan. Iya, tapi dia nggak pakai seragam ya monyetnya, polosan aja gitu. Takutnya nanti dikira monyetnya pakai seragam juga, suruh siapkan gitu kan. Datang nih monyet pancingan datang. Oke. Terus apa? Monyet pancingan ditaruh di Kita taruh di ya pokoknya dalam yang kandangnya dalam itu. kandang Oh, bisa. kandang gitu. Ataupun kalau misalkan emang kita agak susah tempatnya kita pakai jaring bisa dan ya. Jaring bisa. Jaring. Jadi nanti dia kan bakal ada apa namanya? Bakal mendekat lah sih yang monyet jantan ini misalkan gitu ya. Kita udah siapin jaring tuh jaring besar. Jadi harus kita tangkap tuh berdua kayak gitu. Nah monyet pancingannya itu ngerti bahwa dia nggak boleh kemana-mana. Nanti kalau dia kayak ngerasa Kan kayak dia di dalam sangkar, dia dalam kandang. I see. Jadi memang kandangnya itu udah khusus dibuat buat jebakan. Jadi ada ruang buat gila gokil bro. ruang buat si monyet betina itu kan gitu untuk mancing. Karena kalau yang buat mancing monyet jantan dia nggak mau pasti itu pergi. Biasanya kalau betina ke betina biasanya dia lebih cocok akrab. Apalagi dengan misalnya yang lepas itu monyet jantan. Nah itu biasanya dia lebih Artinya monyet betina pun juga bisa ke monyet betina pancingan. bisa dia datang. Kalau jantan nggak mau tuh dia tuh. Suka nggak mau. Mungkin dikira takut ada saingan wilayah kekuasaan yang gitu-gitu Iya, kan. Soal apa kekuasaan benar sih itu. Kalau lebih ke jantan batas ya. itu emang. Nah itu biasa kita lakukan Teritorial. kalau di outdoor. Karena ada juga yang memang monyetnya itu udah di dalam ya Sep ya. Dia udah di dalam rumah. Udah di dalam rumah ya sudah tutup aja pintunya. Dia kan nggak kemana-mana tuh. Oke Mas Radit misalnya gitu kan misal. Udah ditutup Sorry aja. saya monyetnya Bukan, pelapor. Pelapor. Maksudnya pelapor. Oke, Mas Radit ditutup aja ruangannya atau rumahnya gitu kan. nih. Kita datang, itu lebih mudah. Ya sudah kita masuk, kita fight. Kita fight gitu. aja udah. Siapa di sini yang keluar duluan gitu aja. Ya maksudnya Fight gitu. sama monyet. Ya maksudnya biar lebih mudah kan kalau gitu kan nangkepnya. Nah itu pakai Wah, gila ya. jaring baru kayak gitu. Kalian 1001 berarti ya ini ya. Ininya ceritanya, kasusnya sangat beraneka ragam dan pas berangkat kerja nggak tahu apa yang terjadi hari itu. Bener. Dia kan nggak tahu tuh apa hari ini monyet, biawak. Bener. Betul. Jadi seseru itu jadi damkar karena Seseru kita itu. bakal setiap hari itu bakal ada adrenalin yang berbeda, terus juga pekerjaan yang berbeda. Pasti yang berbeda-beda nggak sama itu terus gitu loh. Kalau ada serangan monyet di sebuah rumah, kalian pergi dari pos kalian nyalain sirene nggak? Nyalain. Oh tetap. Tetap. Untuk monyet juga Iya, tetap. tetap semua karena kan kegawat daruratan itu masuknya. Bener. Oke, kayak di film-film ada itu juga yang dari lantai 2 ada tiang. Ya ada. Oh, dong. iya, ada. Terus langsung turun atau ada nari dulu? ada tari tiangnya. Karena Kita ya langsung kita, turun gitu. Karena ya kita itu tadi apapun laporan masyarakat kita nggak akan menganggap remeh. Oke, Gitu. itu kenapa harus pakai tiang sih? Biar cepet turun. Biar cepat pastilah. Berapa bedanya antara naik tangga sama Ya, turun? lumayan kalau pakai tangga mah. Bisa jauh banget ya? 2 sampai 3 menit kadang. Kita kan baraknya itu ada yang di lantai 2, ada yang di lantai 3, tempat istirahatnya. Ada yang di lantai 2, ada yang di lantai 3 gitu. Kalau tiang yang buat turun itu kan
itu langsung ke unit. Oh, langsung Nggak jauh ke dari mobil. unit, mobil, nggak jauh. Kalau kita lewat tangga dulu kan ya harus menjauh dulu biasanya dari unit tangganya itu kan. Belum lagi juga dan kita ditargetin ya untuk respon time ya. Respon time. Jadi waktu. untuk penyelamatan 20 menit ya. Untuk kebakaran 15 menit itu paling lama. Nggak boleh lebih dari itu. Sampai ke lokasi. Lokasi. Saya pernah ngelihat kebakaran di daerah sama pas masih kecil daerah Senopati juga ada rumah orang kebakaran. Itu memang bahaya banget ya, itu damkarnya sampai masuk ke dalam apa segala macam. Berarti itu nyawa tuh taruhan juga ya kalau kalian sedang ngurusin kebakaran itu ya. Kalau misalnya dari Mas Septian sendiri, kebakaran paling gede apa yang pernah ditangani? Paling besar itu kayaknya dari daerah Pademangan itu. Jadi emang pemukiman warga yang sangat padat lah pada saat itu. Jadi dan itu pertama kalinya saya benar-benar mendapat laporan kebakaran yang sangat besar lah pada saat itu, Mas. Pas saya masuk, buset itu kayak kayak Armageddon lah, kayak mohon maaf kayak kiamat waktu itu. Saya masuk nih benar-benar semua tuh langit merah. Oh sorry, masuk ke perumahannya atau baru masuk di jalan atau? Udah di jalannya udah merah nih. Dia udah Pas saya merah. mademin ke dalam ini, masuk ke pemukimannya itu udah semua tuh udah merah, udah penuh asap apa segala macam. Jadi kayak karena pertama kali saya pada saat itu ya kayak gitu, jadi kayak ini kayak kiamat gitu sumpah. Karena kan api itu pasti muka udah panas tuh. Oh panas banget. Iya kan, itu berasa tuh. Kayak gitu. Oke, terus hidran ada hidran kalau di tempat kayak gitu ada hidran. Itu hidran pasti semua tempat ada. Enggak semua. Enggak juga kan? Nah kalau nggak ada hidran, kita sistemnya supply air. dari Misalkan kalau setiap kebakaran itu kan memang kita kan banyak memerlukan unit, Mas. Jadi ketika misalkan ada unit pertama yang datang misalnya nih itu kan ada kapasitas airnya ya. Nah ketika habis nanti kan sebelum habis pun udah, kalau misalkan dilihat kondisi kebakarannya yang cukup besar, itu akan didatangkan unit-unit lagi, Mas. Itu bakal dirangkai tuh. Bakal dirangkai bantuan segala macam sampai nanti di paling belakang cari sumber air, bisa kali misalkan ataupun danau. Nah jadi ketika misalkan sudah yang paling belakang sudah dapat sumber air, itu udah aman sebenarnya. Jadi kita air terus sejalan tuh kayak gitu. Tapi kan nggak mungkin datang nyari sumber air, maksudnya gitu kan. Jadi kita mitigasinya dengan banyak unit dulu. Banyakan unit dulu. Sambil bagi-bagi tugas lo cari ini. Benar. Karena waktu itu yang di kebakaran di dekat rumah saya itu jari si damkarnya sempat putus. Oh iya. Karena iniin hidran. Nah nggak tahu tuh kenapa tuh. Muterin hidran kali. Apa dia muterin atau dia buru-buru atau dia apa nggak paham. Tapi itu ada cerita itu tuh pas di kompleks sana gitu. Tapi itu cuma satu rumah sih. Satu rumah aja ya. Kalau ini kan satu pemukiman berarti. Pemukiman. Terus ada penyelamatan yang dilakukan. Jadi artinya sampai masuk ke dalam ngeluarin orang nggak waktu itu? Kalau misalkan untuk ngeluarin orang sih mungkin itu udah otomatis ya dari keluarga dari warga pasti kan pada udah pada lari segala macam dan yang memang nggak ada laporan sih sebenarnya. Kalau ketika kita datang itu udah ada kalau misalnya memang ada yang terjebak itu udah ada laporan dari warga biasanya. Misalkan kayak ini ada si ini di dalam, ini ada si ini di dalam, tapi ketika kita datang ya nggak ada laporan seperti itu gitu. Jadi ya mungkin kita langsung bisa eksekusi gitu. Iya karena kalau saya kan kerja ya stand up comedy nih. Ingat anak kan, terus video call sama anak, papa di backstage gini segala macam ya, have fun pa gitu, terus gue naik stand up pulang, tapi anak kalian kan nunggu di rumah ya buat benar, Mas. buat ketika kebakaran gitu kan, maksudnya beda banget ini resikonya sama gue gitu artinya kan. Nah makanya yang kemarin tuh ada video Hari Ayah yang dibuat sama damkar tuh bisa dijelasin nggak? Itu cukup menyentuh juga tuh. Oh itu ya. Jadi itu sebenarnya saya kemarin terus lagi iseng tuh, Mas. Lagi iseng gitu main handphone gitu kan, scroll video di TikTok gitu ya. Terus ngeliat lah ini anak bocah gitu nangis ya kan. Iya. Nangis dan ternyata dia itu mau ngerayain Hari Ayah sama ayahnya. Tapi ayahnya itu nggak ada gitu loh. Jadi sebenarnya ini relate juga sama saya gitu kan, karena saya juga kan sebagai ayah juga gitu kan. Iya. Ya memang sebagai petugas pemadam kebakaran itu kerjanya memang nggak cuman hanya kayak kebakaran apa segala macam. Jadi jadi banyak resiko ya. Jadi susah waktu untuk sama anak gitu. Saya tuh kadang jarang pulang gitu ya, Mas. Maksudnya setelah piket nih kan tadi saya bilang saya piket 24 jam gitu ya. Kadang setelah itu nanti ada tugas-tugas lain. Jadi ya memang singkat banget lah untuk ketemu sama anak gitu kan. Nah, singkat cerita di situ saya kayak karena terharu gitu kan ya. Saya komentar lah di video tersebut gitu. Saya bilang, "Yuk rayain Hari Ayah sama damkar," saya bilang begitu. Dan iya kayak gitu. Jadi sebenarnya saya tuh yang jarang banget untuk komen-komen gitu ya, tapi pada saat itu karena saya ingat anak saya gitu kan. Jadi ya akhirnya saya komen di situ. Komen gitu. Ya, saya bilang, "Ayo rayain Hari Damkar sama Hari Ayah sama damkar," saya bilang gitu kan. Nah enggak lama
di react lah sama Suzuzi gitu kan. Oke. Suzuzi itu dia ngebahas komentar saya. Yuk kita rayain sama-sama gitu kata dia kan. Nggak lama DM lah DM ke Instagram saya gitu kan. Yuk Suzuzi. Jadi mau nge-DM untuk ngerayain bareng gitu kan. Nah nggak lama tuh saya karena beliau ini komandan saya. Oh iya. Pak Andri ini komandan saya. Akhirnya saya bilang ke dia nih, dan ini ada Suzuzi dan karena kemarin saya bilang tuh mau ngerayain. Saya bilang mau ngerayain ini, jadi kayak gini saya bilang gitu kan. Akhirnya beliau meneruskan ke pimpinan lah. Meneruskan ke pimpinan untuk mengadakan acara tersebut. Akhirnya alhamdulillah ya gitu kan disetujui gitu kan. Dan dilalahnya lagi ini sebenarnya ayahnya si anak ini si Bayu namanya gitu ya. Seorang pemadam kebakaran juga. Yang bener. Betul, makanya saya juga kaget juga ternyata pemadam juga gitu. Nggak tahu tuh awal itu nggak tahu. Nggak tahu. Bisa kebetulan banget ya. Bener, makanya nggak tahu, dan sebenarnya malah dia tuh satu wilayah sama saya, Jakarta Utara ya. Cuman karena tadi kan ada kompi ABC ya. Kalau saya kan di saya, jadi emang saya juga nggak banyak kenal orang ya. Jadi ada di kompi B ada gitu kan. Iya. Akhirnya saya hubungin lah, namanya Pian gitu kan. Saya hubungin untuk datang ke kantor saya waktu itu. Iya. Jadi kita tuh mau bikin surprise ceritanya waktu itu kan. Iya. Ya kita pas di acara tersebut saya datangkan beliau gitu kan. Akhirnya bisa ketemu sama si Bayu, dan si Bayu senang banget di situ. Saya senang banget sih bisa ngeliat reaksinya dia gitu ya kan pada saat di acara itu. Mas Septian agak, karena gini, kalau kita ngobrolin keluarga anak itu berasa feel-nya langsung ke diri sendiri. Karena iyalah. Mas Septian termasuk saya kan, dia sebelum melaksanakan kegiatan itu sharing dulu ke saya nih gimana ya, kita merasakan feel atau perasaan yang sama nih sebagai orang ayah. Sehingga kayak Mas Septian mungkin agak gimana gitu kalau ceritain anak, apalagi ya merasakan dia ayahnya itu nggak ada, waktunya sedikit di rumah. Ya, iya mungkin sih itu sih. Mungkin si Mas Fian ini kan dia merasa mungkin nggak mungkin gue bisa seperti ini di kantor, karena dia mungkin takut gimana, nggak diizinkan segala macam seperti itu. Makanya kita reaksin seperti itu, dan kita nggak nyangka juga itu teman kita juga ternyata gitu. Iya itu bisa kebetulan juga ya. Gitu. Karena kan kita beda kompi nih, beda tadi Mas Septian bilang. Cuma kan dari ujung utara tuh ujung ke ujung kan luas. Gitu. Jadi kita ya nggak begitu kenal. Gitu kan. Nggak begitu kenal, ada yang nggak begitu kenal. Iya, terus ya yang paling berat tuh sebenarnya ninggalin anak di rumah ya. Iya benar itu sih kayak gitu. Apalagi buat seorang damkar kan ya kayak kita nggak tahu nih biawak apa api ini hari ini. Makanya kalau bisa dua-duanya gitu. Bisa dua-duanya. Lucu juga sih kalau bisa dua-duanya. Kalau misalnya mau berangkat kerja sama saya sering bilang sama istri, kalau misalkan saya nggak ngabarin, kamu bisa lihat biasanya tuh ada berita-berita gitu ya. Bisa ada kebakaran besar nih. Bisa tuh ada berita di Instagram gitu, entah di media apapun itu bakal ada tuh muncul di situ kan. Yang terupdate gitu. Iya, yang terupdate gitu ya kan. Jadi ya doakan aja lah kalau aduh memang itu gitu. gue merinding lagi, sedih banget pas itu. Iya sih, karena ketika ada kebakaran hebat dan kita harus nanganin, nggak mungkin sempat ngabarin itu. Iya nggak sempat. Nggak mungkin lagi turun di unit tiba-tiba bentar ya itu nggak, itu udah nggak mikir pasti ya. Bayar respon time itu kan. Iya itu menyentuh sekali ya. Makanya nih ada Suzuzi juga hari ini. Tapi eventnya apa sih sama Suzuzi? Kemarin itu eventnya jadi ada beberapa games Mas Radit. Jadi kayak misalkan kemarin itu main apa sih namanya? Jadi mereka tuh lompat setinggi-tingginya untuk mencapai dream growth taller ya tadi gitu ya. Buat tumbuh tinggi. Jadi Buat lompat setinggi-tingginya. Terus juga ada kemarin main basket ceritanya. Jadi kalau kan namanya anak kecil ya di umur segitu kan nggak mungkin dia bisa menggapai ring basket tersebut. Jadi disitulah ada peran ayah untuk membantu si anaknya itu. Jadi untuk masukin bolanya ke ring basket. Aduh itu sedih juga tuh pasti tuh. Iya. Karena kan Terus, rasanya digendong bapak gitu kan. Tuh anaknya dimasukin keranjang. Oh bukan basketnya doang. Bolanya doang. Nah terus di situ juga ada kita naik mobil pemadam. Oke. Muter-muter gitu kan naik mobil pemadam. Terus juga kita main air juga. Jadi seolah-olah anak ini jadi pemadam kebakaran nih gitu ya kan sama ayahnya. Iya nyemprotin air. Merasakan gitu. tugas ayahnya lah nih, tugas ayahnya. Gitu. Cuma ya pasti dengan tekanan airnya yang kecil gitu kan, mungkin persis kayak ayahnya. Kalau kaget juga, wah tiba-tiba kaget. Bukan kaget, mental malah. Mental. Oke, terus. Keliling-keliling kantor, naik mobil damkar. Kantor yang kita merasakan juga anak-anak kita
sirenenya dibunyiin ketika naik mobil damkar. Wah itu pasti anak-anak seru banget. Iya. Karena anak gue itu suka banget mobil damkar. Ada mobil damkar, mobil polisi, apa segala macam. Dia suka koleksi-koleksi gitu. Itu pasti kalau dia main nyalain tuh pasti happy banget. happy banget. Boleh gak sih gue main? Boleh gak sih? Boleh, Mas Radit datang. Bener nih. Sangat Terus saya boleh. puterin nanti. Sangat Seberapa boleh, lap Mas request bisa. Bener nih. Boleh nih. Gue Mau bawa 7 anak kali gue. muter Boleh, kantor boleh. bisa. Evit, mau Evit ya? Bawa si Aca ya? Saya titipin 3 tahun boleh? Tapi ini nggak ada nggak yang gara-gara kegiatan itu ada anak yang kayak ini cita-cita aku nih, aku juga pengen nanti suatu hari gedenya jadi damkar gitu misalnya. Oh banyak. Banyak ya? Kemarin aja hampir rata-rata pengen jadi damkar namanya kecil gitu kan. Nah, cuman syaratnya apa tuh? Katanya ada tinggi badan, ada apa segala. Nah kalau misalkan persyaratan damkar itu sendiri ya pada sebenarnya umum ya Mas, kayak misalkan tidak bertato, Oh, tidak bertato tuh nomor 1. tidak bertindik. Dan yang paling penting itu tinggi badan minimal 165. 165. Iya, minimal. Minimal untuk ya. masuk damkar itu. Gue lebih 1 senti. Oh bisa berarti. Ini orang-orang yang di Twitter yang bilang Radit kan 160, gue 166. 166. Iya. Berarti bisa jadi damkar. Bisa. Bener nih. Tapi umurnya udah lewat, udah kadaluarsa. Oh iya. Karena umur itu dibatasin sekarang 30 tahun maksimal. Untuk pendidikan atau 30 sebagai damkar ya? Usia sebagai damkar. Masih masuk ke damkar. Oke, minimal 166 ya. Ini gue lumayan nih, beda 1 senti. Tapi apa ada preferensi khusus kan misalnya dari tinggi badan memang segitu atau biasanya di ini? Kita nih baru aja melakukan penerimaan nih petugas baru. Oke. Jadi Mas Radit telat. Masih taunya daftarnya ya kan. Jadi baru penerimaan nih petugas-petugas damkar yang baru. Nah, kita menetapkan tinggi badan itu memang 165 cm. Nah, namun ya sepengalaman saya memang untuk menunjang tugas-tugas kita di damkar 165 itu masih kurang. Oke. Itu hanya memenuhi standar untuk bisa masuk damkar. Iya. Tapi kalau menurut saya itu 170 ke atas. Oke. Nah itu lebih Itu ideal menunjang, lah. ideal. Ya, lebih artinya- menunjang tugas-tugas pastinya. Bener. Artinya 165 kan syarat. Syarat. Tapi ketika menerima kan ada pertimbangan banyak nih gitu kan. Itu kan syarat minimal ya. Iya minimal. Artinya ketika tinggi kita 170, 180 itu ya lebih menunjang tugas kita, lebih mempermudah. Gitu Mas Radit. Karena peralatan damkar itu besar-besar, panjang-panjang Mas Radit. Bener. Gitu. Jadi kalau tinggi kita yang sudah cukup ya lebih mempermudah. Peralatan kita itu grip-grip untuk peralatan penyelamatan, nosel-nosel. Kan kita kalau pegang nosel damkar itu kan tekanannya besar sekali Mas Radit. Jadi nggak sembarangan orang itu bisa megang pemancar yang keluar air itu. Tahu yang selang itu kan? Memang kalau kita lihat kan itu enteng, ya kan? Cuma semprot-semprot. Itu aslinya tekanannya bisa 5 sampai 10 bar itu. Tekanannya minimal 2 orang harus kita pegang itu. Nah, kalau tinggi kita itu ya tadi saya bilang sudah cukup, kaki kita itu kan lebih jenjang biasanya, lebih kuat. Tahanan kita, tenaga kita itu lebih bagus. Belum lagi peralatan-peralatan penyelamatan, yang breathing dan yang breathing apparatus. Breathing apparatus yang di buat SCBA. Jadi kalau sering lihat yang madam tuh ada tabungan di belakang Iya. buat pernapasan itu kan. jadi kalau tadi Mas Radit bilang muka itu panas kalau Iya, kena benar. itu sebenarnya muka kita udah terlindung. Dengan SCBA namanya. Itu untuk melindungi muka kita dari terpaan panas. Kalau Mas Radit pernah lihat itu ada tabungnya itu di belakang. Nah, kalau tinggi kita misalnya cuma 165 kurang lah katakanlah gitu. Ya itu nanti akan terlihat gimana kayak keberatan gitu kegedean alatnya daripada orang ya kan. Dari belakang. Ya udah saya nggak daftar deh. Ya udah. Gitu. Tapi kalau tinggi kita ini kan, wih, kayak ya pemadam Los Angeles gitu ya kan, atau mungkin pemadam sana yang kayak kita. Gitu. Iya benar. Gitu Mas Radit. Iya. Cuma kadang kayak misalnya kita punya anak ya. Sama Suzuki kan juga concern ya untuk yang kebutuhan nutrisi kan pasti membantu pertumbuhan tinggi anak juga gitu kan. Betul. Kayak kan Suzuki itu banyak concernnya ke sana juga gitu. Nah, tapi kalau saya ngeliat kayak Alea sama Aca tuh memang tinggi badan tuh jadi concern orang tua juga sih. Betul. Makanya kan kalau di kami nih di Tembok situ tuh ada tuh yang apa bulan ini segini. Buat ngukur tinggi. Iya, bulan ngukur tinggi segini tuh ada juga gitu loh. Karena kan jadi concern juga. Betul. Karena jangan sampai tinggi badan menghalangi cita-cita juga. Betul. Kayak gini kan ada syarat minimal. Benar. Ada profesi lain lagi kayak pramugari, TNI, pasti. pilot gitu sekarang. Pasti karena gitu. ya rata-rata sekarang
semua profesi Semua pasti profesi hampir menetapkan tinggi tinggi badan badan minimal. Iya, terutama yang lapangan banget kayak Yang gini lapangan pasti itu. ya. Kemarin kegiatan kemarin sama Suzuki juga Suzuki kan. juga kemarin. Iya. Dia tinggi kalsium dan 2 kali vitamin D dari yang sebelumnya. Betul. Dulu kan vitamin D-nya ada kandungannya, yang ini 2 kali lebih tinggi nih. Kalau kita baca nih kandungan nutrisinya, vitamin dan mineral, vitamin A, vitamin C, vitamin D3, vitamin E, B1, B2, B3, aduh banyak banget. Udah lengkap banget itu untuk pertumbuhan tinggi badan. Magnesium, zinc, yodium, asam amino. Wah, iya. Tapi jadi saya pengen nyobain dong. Biasanya anak-anak yang minum nih. Betul Mas Radit. Oh, ada nggak? Oh ini ada. Jangan yang ini. Oh, oke. Berarti kemarin pas main ke sana anak-anak dapat semua dong? Oh dapat semua. Enak bener. Dapat semua Udah Mas diajak Radit. jalan-jalan, udah ini segala macem, dapat Jadi susu juga. saya ada sambil cerita nggak apa-apa ya Mam? Boleh. Wah mantap nih. Swiss chocolate milk. Enak itu rasanya, kemarin saya juga coba. Iya, kalau saya suka yang coklat. Coklat ya. Saya nyobain strawberry kemarin. Tumbuh tinggi. Langsung ya, instan. Kayak gitu ya. Saya udah serius banget ngeliat lagi. Mau diselamatin tadi. Oh saya pikir karena ada apa gempa gitu kan. Udah mau diselamatin. Naluri damkar nih. Kenapa nih? Iya. Ada apa ini? Enak nih. Ini Alia sama Aca pasti suka. Terutama susu dia suka, coklat dia suka. Kalau digabung, wah pasti suka Susu banget coklat. dia. Apalagi nutrisinya bagus buat mereka kan. Tadi mau cerita apa Pak? Tadi, Pak? Ya kebetulan anak saya juga, ya saya juga punya anak juga kayak Mas Radit pastinya kan. Iya. Nah kemarin karena event kemarin ya anak saya nyobain dan dia suka. Namun sebelum itu sebenarnya kayak waktu itu saya pernah sharing-sharing juga sama Mas Septian mengenai tumbuh kembang anak. Oke. Karena kebenaran Mas Septian ini kan dia personal trainer. Jadi dia tahu nih nutrisi yang bagus untuk tumbuh kembang. Nah dalam hal ini kan tinggi. Ya. Walau saya tinggi tapi saya juga mau berfokus ke anak saya nih biar anak saya tinggi gitu kan. Oke. Nah kemarin sharing gimana sih olahraga buat anak-anak saya bilang. Terus nutrisi yang bagus. Nah, jadi emang- karena biasanya kan saya sharing nutrisi buat saya yang bagus apa. Nah ini saya sharing juga Tentang anak. nutrisi yang bagus buat anak-anak apa ya saat itu ya Sep ya. Iya. Gitu. Nah waktu itu ya dia ngasih tahu olahraga ini Mdan olahraga yang berhubungan dengan loncat segala macam gitu kan. Iya. Sampai ya sebelum sharing juga saya udah bergonta-ganti susu pastinya gitu belum ada yang cocok sampai akhirnya ya sebetulnya sebelum ada momen susu Suzuki datang itu kita udah saling sharing ya Sep ya untuk saling sharing cari kandungan-kandungan cari kandungan yang ini kemudian yang tinggi penting kalsium, terus vitamin D, terus vitamin ada D. proteinnya. Itu penting tuh. Nah, Bener-bener. kebetulan cocok lah ketemu sama Suzuki ini. Nah, ini memang real saya sebelum ada ini memang sudah anak saya sudah mengkonsumsi Suzuki. gitu? Iya. Wah, Udah yaudah, tadi udah berarti. bergonta-ganti tadinya memang udah bergonta-ganti susu. Nah, saya cari-cari yang kandungannya sesuai yang Mas Septian sarankan. Nah, alhamdulillah ada kegiatan kemarin dari Suzuki juga kata saya, wah, bisa kebenaran banget gitu kan. Nah, kebetulan juga dapat ya dari Suzuki gitu kan untuk bisa saya bawa pulang. Tapi anaknya kemudian tinggi ya. Tinggi, Di umur segitu loh. alhamdulillah. Anak saya tuh yang kedua kelas 1. Satu SD. Kelas 1 SD, yang pertama kelas 4. Yang pertama kelas 4. Nah, Oke. kalau ada temen nanya, ini anaknya kelas berapa? Yang kedua nih, saya bilang kelas 1 SD. Ah, masa gitu kan? Karena tinggi ya. Karena tinggi. Ah, ini mah kelas 3 kali, kelas 1. Karena dia jadi yang paling tinggi di kelasnya. Iya. Gitu. Jadi kembali lagi nih tinggi itu menunjang. Oke. Jadi kayak ada petugas upacara segala macem. Nah itu jadi disuruh si Siva ya jadi tampil, Gibran tampil jadi pemimpin upacara. Oke. Seperti itu. Karena termasuk itu pengalaman saya juga dulu. Paham. Gitu. Ketika tinggi itu jadi lebih terlihat gitu ya. Iya, waktu saya punya anak tuh makanya saya nyari-nyari tahu kan, sampai nanya dokter segala macam. Karena memang elemennya 2 tuh, genetik sama nutrisi. Betul. Jadi kalau misalnya tahu secara genetik agak kurang nih, wah nutrisinya juga harus dikencengin gitu. Mas Septian nih yang Nah sebenarnya kalau misalkan ngomongin genetik ya memang sih genetik itu memang mempengaruhi lah. Cuman sekian persen doang sebenarnya Mas Oh Radit. gitu. Jadi benar-benar yang dipengaruhi itu sama pola gaya hidup sehatnya. Makanya kan saya di Damkar nih ya pada saat saya baru di kantor. Jadi tadi saya nggak satu kantor sama nggak Pak satu Andri. kantor beda. Oh beda iya? tempat. Iya, beda kantor. Nah, akhirnya saya pindah lah ke kantor jadi satu kantor sama Pak Andri nih ya kan. Kantor pusat. Jadi rekan-rekan Damkar ini memang udah banyak yang memiliki anak ya kan. Nah, karena pada saat saya masuk di kantor yang sekarang ini
Kan memang kan saya bergelut di dunia gym ya, maksudnya. Oh iya, Iya, dulunya, bener. makanya kayak dibilang PT. Sampai sekarang masih. Sampai Sampai sekarang. sekarang. Jadi kan ya mungkin rekan-rekan yang di tempat yang sekarang itu ngeliat saya kayak, ini badannya bagus nih gitu kan, Oke. badannya atletis gitu. Terus ya mungkin dia mau sharing untuk anaknya mungkin kan. Mas Septian gimana sih cara dapat badan yang seperti kayak gini gitu ya kan? Oh saya bilang di gym, kalau misalkan gym bukannya bikin anak pendek, nah itu tuh. Jadi sampai sekarang pun dari dulu ya sampai sekarang itu masih banyak mitos-mitos yang beredar tuh Mas Adit. Kayak misalkan latihan beban itu bikin anak pendek. Pasti selalu kayak gitu. Padahal justru sebaliknya. Ya. Jadi saya pernah baca salah satu artikel ya dari Ikatan Anak Indonesia. Bahkan dia aja menyarankan untuk anak itu minimal harus ada latihan bebannya seminggu itu 2 kali. Oke. Nah, Tapi sesuai proporsi dong ya. betul. Nah, asumsinya orang-orang yang mohon maaf ya awam gitu ya. Latihan beban itu dikaitin sama beban, entah dumbbell mungkin kan atau apapun itu. Padahal latihan beban itu semua tuh berbentuk pakai beban. I see. Bisa pakai body weight training atau enggak resistance training ya kan pakai berat badan sendiri. Nah, kalau misalnya untuk anak seperti apa sih? Ya mungkin bisa lah diajak ke playground tuh. Jadi kayak misalkan ada panjat tebing. Nah, itu kan salah satu latihan beban juga kan. Karena pakai body weight. Body weight. Jadi nanti dengan latihan beban itu akan memberikan impact terhadap tulang. Betul, karena tulangnya lebih kuat, terangsang lebih baik untuk tumbuh. Betul. Nah, balik lagi ke nutrisinya. Nutrisi juga nggak kalah penting. Nah, makanya tadi salah satu nutrisi yang menunjang tinggi badan itu pertumbuhan tulang itu dari kandungannya seperti kalsium, protein dan vitamin D yang dimana kalau kalsium dan kalsium dan protein itu kan untuk menunjang pertumbuhan tulangnya kan. Nah, vitamin D ini membantu penyerapan kalsium lebih optimal lagi. Jadi itu sebenarnya 3 hubungan yang paling penting dan sangat bagus untuk pertumbuhan anak sebenarnya. Oke. Artinya genetik itu nggak terlalu berpengaruh ya? Nggak terlalu pengaruh, cuma beberapa persen aja sebenarnya. Setelahnya ya dari pola gaya hidupnya kan gitu. Mas Radit nggak usah pesimis, harus optimis. Kelihatan banget gue pesimis nih. Bercanda. Bercanda. Maksudnya buat anaknya gitu ya. Nah, makanya kita sebagai seorang ayah ya kita harus bisa sebagai orang tua lah ya kita harus bisa memperhatikan anak kita gitu. Jangan sampai cita-citanya itu terhalang karena tinggi badan gitu. Ya paham ya. Artinya kalau misalnya orang tuanya tinggi badannya kurang nggak langsung kayak anakku pasti pendek juga gitu ya. Karena banyak usaha-usaha yang lain termasuk lewat nutrisi. Sama halnya kayak tubuh seseorang kan ada yang bilang kayak gue kurus misalkan ya karena genetik gue orang tua gue kurus gitu atau nggak sebaliknya gue gemuk karena keluarga gue sebenarnya enggak atau tulang gue gede sebenarnya baik lagi ya memang kalau genetik itu lebih ke frame sih Mas kayak misalkan bentuk tulangnya seperti apa gitu ya kan tapi kalau untuk bentuknya misalkan kayak kurus atau gemuknya ya tergantung ke pola hidup kita. Kalau kita mau hidup sehat ya kita makannya bagus ya kita bisa mendapatkan tubuh yang ideal. Tapi kalau kita kurang makan ya pasti kurus. Kalau kita kebanyakan makan ya gemuk kan begitu simpel sebenarnya. Ya. Oke. Nah, damkar ini kan bisa segalanya nih. Kan misalnya di telepon disuruh ini apa segala macam bisa lah gitu. Pokoknya ada apa aja damkar. Makanya kita mau challenge nih buat kalian berdua. Kalau emang bisa apa aja bisa nggak bikin susu bubuk? Bikin susu dari susu bubuk. Ini ngecilin kita harus coba bisa ya Mas. Oke, udah ada nih. Gimana cara membuat susunya dari susu bubuk? Coba silakan dari Mas Andrian sama Mas Septian mau duluan atau mau barengan? Saya dulu ya. Saya buat ya. Oke. Ya kita barengan aja sekalian saya taruh situ. Oke, silakan. Kalau saya tuh biasa walaupun nggak pernah buat anak ya, tapi kan saya bikin susu protein. Oh iya, whey pakai whey. Iya, jadi air dulu biasanya. Oh biasanya air dulu ya? Air dulu. Jadi biar nggak lengket kalau saya sih gitu. Oh, kalau saya pakai whey itu ditaruh di apa? Tumbler itu. Tumbler diginiin kocok-kocok gitu. Itu nggak oke tuh berarti? Oke juga sebenarnya nggak apa sih. Oh iya oke. Cuman kadang memang masih suka yang nempel gitu loh. Kalau misalkan kita bubuk kayak dulu. Oh karena kan lengket banget ya itu ya. Ya berarti kalau gayanya Mas Septian nih airnya dulu baru susunya. Iya. Kau lihat belum pernah bikin berarti nih. Belum pernah bikin berarti. Karena biasanya istri yang bikinin ya. Iya pasti dari istri. Ya. Wah gede bener itu. Kayaknya 4 ini yang ada di gambar 4 sih. Oh 4 ya. Iya. Oke udah masuk. Coba. Ini lengket nih, terlalu tambahnya dulu kemudian, bentar. Oke. Oh gitu bikin ya. Kelihatan istrinya yang bikin ya kayaknya ya. Nih kalau saya nih, saya ya. Mesti lengket kemudian. Kalau saya itu 1,5, tapi ininya dulu. Bubuknya dulu. Karena ngikut ukuran gelas aja sih. Seginilah. Nah, baru kasih air kalau saya. Coba godok dong, Sep. Itunya susunya. Gue juga mau bikin juga dong. Kalau saya nih, saya sukanya ininya.
dihabisin dulu. Nah gitu, silakan. Baru nanti airnya saya tambahin. Saya airnya aja nih, langsung saya minum kalau airnya doang. Oh iya susunya. maaf. Nih kalau aku gini Mas Septian. Tuh, jadi ini kan gitu ya. kalau saya ya kan beda-beda orangnya. Iya. Gini, baru nanti saya nambahin air. Oh, tinggal nambahin air. Karena saya nggak suka ini, nggak suka dia ribet di kocoknya itu loh. Oh, mengaduknya ya. Kalau saya mirip sama Mas Radit. Kalau saya susunya dulu nih. Nih kalau susunya dulu begini nanti nih. Nempel ya? Ada nempel di bawah. Gitu. Bener. Ya plus minus lah ya. Iya. Saya susunya dulu, terus ngelihat ukuran juga, nggak usah terlalu banyak, Sep. Oh, dikit aja. Biar lebih lama habisnya maksudnya Oh, kalau saya. Itu lebih ke soal ngirit ya. Soal ngirit. Tapi enggak, saya lihat baru saya airnya nih. Oke. Oh, kalau dia langsung air semua. Airnya saya banyakin biar kenyang anak saya. Oke. Nah, kalau saya nih kalau udah kayak gini baru tambah air. Itu dari kebiasaan kecil aja sih. Kecil ya. Pas kecil. Baru deh. Berarti Mas Septian suka yang agak kental ya? Iya. Iya kan? Rasanya lebih full tuh pasti. Lebih berasa. Oh ini nih yang Mas Septian gak suka nih ngegumpal-gumpal gini. gumpal di Bener bawah. juga ya. Bener dia. Ngumpul di bawah ya. Kan nggak menggumpal ya. Iya bener. Nah kalau saya biasanya udah gini tambahin air dingin, jadi anak itu nggak lama-lama nunggunya. Bener. Buat minum. Jadi hangat ya. Iya jadi hangat. Oke baru deh kita minum. Ini boleh coba kasih kita minum ya. Ini kita yang minum. Oh nih. Nanti kita tambah tinggi lagi nggak? Iya. Tapi Parsan bocah demen ya, enak rasanya tuh. Enak. Ya. Bismillah. Wah mantap. Pantesan anak gue doyan banget Sep. Ternyata enak ya. Dihabisin boleh nggak nih? Boleh dihabisin. Haus itu, Mbak. Tahu sih. Iya, tapi ini buat saya ya. ternyata Cepet udah banget dicium. tangannya gitu. Oke, kita udah bikin susu, kita udah ngobrol banyak. Sekarang ini agak personal nih. Jadi di rumah, di kantor, di mobil kita selalu bawa apar. Tapi kita nggak tahu cara pakainya gimana sebenarnya. Ini Kita problem kasih- ini. kasih tahu kemana ya? Iya, cuma beli-beli doang. Beli doang. Yang penting ada. Iya, yang penting ada. Kita nggak pernah lihat. Nah, boleh nggak ini kita ada apar nih di bawah nih deket kamar bawah. Boleh nggak ini disemprot ke Fadil? Jangan dong. Ini gimana cara pakai? Ilustrasi aja ya. Ilustrasi? Tanpa harus diiniin. Tanpa harus disemprot beneran. Sebetulnya kalau lebih dapat feel-nya ya harus disemprot. jangan. Nanti pas off cam aja. Jadi gini. Gimana Mas caranya? Radit. Misal api ada di situlah, api di depan gitu. Ini saya geser gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Nah, jadi sebenarnya yang Mas Radit sampaikan ini problem. Jadi memang banyak yang seperti ini. Mereka hanya sekedar memenuhi untuk uji lah. Maksudnya standar yang penting di kantornya tuh ada. Nah problemnya kan para penghuninya ini nggak bisa menggunakannya nanti. Bener. Gitu kan. Ketika terjadi kedaruratan sesungguhnya ini akan menjadi pajangan belaka pastinya. Betul. Nah cara penggunaannya ya pasti ini sebetulnya alat pemadam yang paling simple untuk orang awam. Pertama tadi Mas Radit menempatkan di mana ini? Itu di bawah, di lantai paling bawah sih. Ada kayak semacam tempatnya gitu. Nah, jadi kalau menempatkan ini itu sebetulnya di tempat yang mudah terlihat pastinya. Jadi ketika Mas Radit atau tim di sini mengalami kedaruratan, nggak sulit mencari ini. Jangan ini disimpannya di lemari, di segala macam, di gudang, gitu. Akhirnya nggak berfungsi. Make sense. Terus dengan tinggi penempatannya itu jangan terlalu tinggi juga, ya kan? Mulai dari 1 sampai 1,5 meter, artinya terjangkau oleh kita, oleh user yang ada di dalam gedung. Jadi mudah untuk kita ambil. Harus digantung di tembok atau di atas meja? Digantung di tembok. Gak boleh di atas sebaiknya meja? di tembok. Kalau diletakkan itu kan, ini kan isinya sebetulnya beraneka ragam. Nah yang Mas Radit punya ini namanya dry chemical powder. Dia tepung. Jadi kalau Mas Radit taruh di lantai itu kan ya memang ruangan ini dingin. Tapi ini bersentuhan langsung ketika ditaruh di lantai. Dia akan sangat dingin. Kemungkinan serbuknya itu menggumpal akan lebih cepat. Anjir baru tahu gue. Gitu. Jadi ya efektifnya digantung. Kita ya berarti ya. Iya, jadi itu tadi yang penting ada. Nah itu makanya. sekarang udah harus dihilangkan nih setelah ini gitu Bener. Nah terus tadi pertanyaan gimana nih kalau kita ngelihat
kejadian kebakaran. Ya, api ini ada di depan nih, api ini. Ada api nih ya kan. Pertama, kalau kita udah bisa menggunakannya pasti kan kita nggak panik. Pertama itu jangan panik. Ya, Pertama itu kata kuncinya itu. Oke. Kalau kita panik ya sudah. Bener. Nggak bisa berjalan dengan Nggak ada baik. api kayak api. Iya. Oke. Ya gitu tenang Oke, aja. tenang ya, aja, kalau tenang api. aja. Nah di sini ada pengaman. Ya. Pin untuk mengoperasikan handle-nya ini. Nah ini harus kita cabut dulu. Kita cabut. Nah ini juga nggak sembarangan nyabut Mas Radit. Ini kan ada pinnya nih, ada handle atas, bawah. Nah kita harus mengamankan megangnya di sini. Oke. Ini namanya leher botol nih kita megangnya. Nah ini harus tangan kita yang kiri di sini, nah yang kanan di sini kita cabut. Karena kalau kita megang seperti ini kita cabut. Nggak bisa. Ya ini sampai Firaun dihidupkan kembali pun ini nggak akan lepas nih nanti ini. Kita akan berkutat saja sama ini kan. Nah, di salah satu di sini boleh atau di sini. Nah ini kan ada tabung ini bertekanan Mas Radit. Jadi sebenarnya ini nggak boleh terlalu dekat dengan kita nih. Di bawah persis kita nyabutnya. Karena nggak jarang yang tabung ini mengalami miss lah, gitu. meledak. Kalau kita terlalu dekat nih di bawah kita langsung kita cabut, dia meledak, bisa kena wajah kita. Kita amankan, kita kasih jarak. Gile, ternyata penting ya. Penting, ini sangat penting. Terlihat remeh, Betul. tapi sebetulnya sangat penting. Oke, terus. Gitu. Nah ini jadi sosialisasi di sini. Iya, bagus. Ini bagus nih. Gitu. Terus. Kita pegang leher, baru kita cabut pinnya pengaman. Cabut. Dicabut apa enggak nih? Jangan. Nanti berantakan sih. Off cam aja terus. Oke, ini kita cabut sampai pinnya terlepas, ya kan? Kemudian kita lepaskan juga ini nozzle-nya nih, namanya nozzle-nya. Nah itu buat diarahkan. Nah ini nggak apa-apa ya kalau ini nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Nah ini kan kembali bertekanan. Oke. Tangan kiri kalau kita nggak kidal, biasanya kita mengoperasikan handle ini tuh di tangan kanan. Yang tangan kiri ini memegang nozzle. Oke. Nozzle-nya ini untuk mengarahkan nanti ke titik apinya. Ya kan, Situ kemana? tuh, muka dia tuh. Sini. Nah, gitu. Baru tinggal pencet. Megangnya nggak boleh di sini Mas. Kembali nih, kalau panik kita udah asal-asalan aja nih lagi nih. Bener. Kita megang di sini, ini kita tekan, ini bertekanan, nanti ini akan goyang-goyang. Arahnya udah pasti nggak tepat lagi nih, akan mubazir lagi. Iya. Akan terbuang sia-sia, makanya kita harus pegangnya di sini. Ini kita bawa. Dan dia punya jarak kerja. Jadi kalau apinya jaraknya misalnya 15 meter ya kita semprot dari sini nggak nyampe. Gitu, kita dekatkan dulu. Makanya harusnya jangan panik, kembali lagi tuh tadi ya. Idealnya sedekat apa? Idealnya 4-6 meter untuk tekanan tabung yang masih utuh seperti ini. Ini untuk api sebesar apa? Ya, yang bisa untuk- di-handle? Ya api yang belum terlalu besar lah. Karena kategori api yang dalam persentase kita kan nggak ada itu. Iya. Jadi Nggak masih ada istilahnya patokan. masih kita bisa tangani lah. Penanganan Penanganan awal. Pintu kebakar full bisa nggak dipadamkan ini? Kembali tingkat orangnya lagi, SDM-nya nih bisa mengoperasikannya dengan efektif atau tidak. Kalau Gitu. sambil nangis? Ya, Kan panik. Itu tadi. Nggak bisa ya? Pertanyaannya begitu. Jadi kalau orangnya itu nggak terlatih, nggak tahu ya api sekecil apapun kalau dia nggak tepat sasarannya kan nggak akan cukup. Kalau orangnya minimal dengan standar aja deh, ngerti lah cara iniinnya gitu. Bisa. Pintu full kebakar bisa padam dengan satu tabung? Bisa. Pertanyaan, ini cukup nggak segini? Atau perlu beli yang lebih gede? Atau ini terlalu kebesaran? Atau Ya enggak, kalau kembali ditempatkannya di ruangannya yang mana. Dapur, kan gitu. Nah ini kan kalau ini nih yang Mas Radit punya, kalau dipakai tadi udah tahu kan, akan ada efeknya tuh. Maksudnya sisa-sisa kita melakukan pemadaman, namanya serbuknya itu residu. Iya, ada residu. Iya, artinya ruangan ini nanti akan kotor, berdebu, dan itu kalau nggak buru-buru dibersihkan, ada kembali lagi nanti mengalami kerusakan, korosif segala macem. Kalau yang mau lebih efektif lagi tuh ada yang bahannya namanya CO2. Karbon dioksida. Jadi untuk di ruang-ruang elektronik itu efektif. Khusus mau gitu tuh kayaknya. Iya. Kalau gitu. buat dapur? Dapur juga bisa sama. Ini saya beli dari Anca namanya. Ini teman saya nih. Anca. Dia sales apar tuh. Dia nawarinnya ini. Anca gue beli di lo nanti yang CO2 deh. Iya, kalau CO2 ya bagus ya. CO2 dia ya gas kan, CO2 itu kan gas. Dia nggak meninggalkan residu, dia akan langsung bias membaur dengan udara. Seru Kayak banget. gitu. Terima kasih ininya ya. Ya sebenarnya kalau mau lebih seru, ya kita langsung praktek sebetulnya. Jangan, jangan. Nanti aja ya. Nanti aja ya. Oke, nih Gilang boleh diambil.
Terima kasih udah mampir ke sini, Sama-sama, udah Mas sharing-sharing. Radit. Tadi kita mulai dengan cerita hal-hal yang menarik. Terus tadi cerita soal ada yang buat hari ayah. Cerita soal itu juga ada banyak anak-anak yang pengen jadi damkar juga ya. Banyak banget. Jadi jangan sampai cita-cita kehalang sama tinggi badan juga. Betul. Gitu kan. Wah banyak sekali yang kita dapetin hari ini. Tadi diajarin juga cara pakai apar gitu. Cuman satu hal yang saya ambil sih hari ini ya bahwa tinggi badan tuh genetik sama nutrisi. Iya, jadi ya kan? Jadi jangan masih sampai banyak banget asumsi orang tuh ya genetik tadi ya. Makanya tuh berkecil hati karena genetik orang tuanya begini-begini padahal cuma sekian persen aja. Betul. Kalau misalkan gaya hidup sehat, olahraga, terus juga nutrisinya kenceng, itu pasti bakal bisa maksimal lah untuk pertumbuhan tinggi badannya gitu. Oke, siap. Kalau Ditambah lagi kemarin ya saya habis menyeleksi petugas-petugas damkar ya kan. Iya. Yang tinggi-tingginya kurang kan langsung kamu bergeser. Artinya nggak bisa lanjut. Nah jangan sampai itu nanti terjadi sama anak saya kan gitu kan. Iya. Anak saya terhalang karena tingginya yang kurang sehingga apa yang dia cita-citakan nggak bisa terwujud karena tinggi. Iya, karena ada beberapa profesi yang memang butuh tinggi badan betul sekali. yang ideal Betul. kan. Oke, nah terakhir banget nih, kalau ada yang mau ngontak damkar tuh nomor teleponnya berapa sih sebenarnya? 112 ya benar. Ya untuk damkar 112. Jadi itu untuk panggilan darurat DKI Jakarta. Kalau 112 itu untuk segala jenis kedaruratan Mas Radit. Semuanya? Semua. Kriminalitas, medis, damkar termasuk. Nah kalau mau langsung direct ke damkar, tiap wilayah kita punya nomor yang berbeda-beda tingkat suku dinasnya. Oke, wilayah itu artinya kelurahan atau kecamatan atau? Kota administrasi, Oh, kota Jakarta administrasi. Utara, Jakarta Selatan, seperti itu. Oke. Nah kalau mau lebih cepat, ya Mas Radit harus nyimpan nomor damkar Jakarta Selatan, di Iya, sini. Jaksel ya. Jaksel, atau bisa juga langsung ke petugasnya. Oke. Bisa, nanti kan itu istilahnya informasinya sudah valid nih. Ya. Contoh misalnya kita kan berteman, berteman langsung Iya, gitu kan. udah saling kenal nih. Udah saling kenal nih sekarang gitu kan. Nah, Mas Radit langsung hubungin saya nih misalnya minta bantuan. Oke. Artinya kan saya udah nggak meragukan lagi nih. Masa Mas Radit laporan palsu gitu kan. Karena sampai sekarang memang masih ada laporan-laporan Itu nyebelin palsu. banget. Banyak Masih ada. Oh serius? Serius banyak banget. Untuk apa ya? Iya. Mereka pengen lihat aja adik datang gitu kali ya? Bisa jadi. Bisa jadi kayak gitu juga. Bisa jadi kayak gitu kan. Nah, itu lebih efektif lagi sih direct langsung gitu kalau punya kontak. Oke, karena validitasnya absah nih, bisa dipercaya betul. nih. Oke. Terima kasih sekali lagi udah mampir ke Sama-sama, sini. Good luck buat semuanya. Terima Mudah-mudahan kasih, selalu diberkahi dan diberikan keselamatan ketika bertugas. Amin. Thank you semuanya.